Assalamualaikum sahabat diberi hidayah, di balik kisah nyata terdapat pandangan yang sederhana oleh pelaku. Hari itu seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan. Namun di balik senyum gugup seorang pria, tersembunyi luka yang tak terduga. Di hadapan tamu yang ramai, ia dihina, dicaci, hanya karena mahar yang dianggap tak seberapa. Tangis mempelai wanita pecah, memohon agar pernikahan tetap berlangsung. Tetapi gengsi dan amarah calon mertua merobek segalanya, meninggalkan luka yang tak mungkin terhapus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sebuah ikatan suci berakhir dengan kehinaan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hari itu langit tampak cerah, burung-burung berkicau di pepohonan, seolah menyambut sebuah peristiwa sakral yang akan segera berlangsung. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian pengantin sederhana namun rapi. Senyumku tampak kaku, meski di dalam dada bergemuruh rasa gugup yang tak tertahan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Hari yang seharusnya penuh doa dan restu. Aku melangkah keluar dengan langkah pasti, berharap segalanya berjalan lancar. Di luar, rumah calon mertuaku sudah ramai. Tamu undangan berdatangan, sebagian membawa bunga, sebagian lagi membawa senyum dan ucapan selamat. Namun entah mengapa, hatiku terasa gelisah. Tatapan mata beberapa orang tidak ramah. Mereka berbisik, saling beradu pandang, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku berusaha menepis perasaan itu, berfokus pada niat baik yang selama ini aku jaga. Di ruang tamu, calon istriku sudah menunggu. Ia tampak cantik dengan kebaya putih, wajahnya dihiasi riasan lembut. Saat mataku bertemu dengan matanya, senyum tipis mengembang, dan air matanya hampir jatuh. Ada getar yang sulit kujelaskan. Seolah ia menyimpan kegelisahan yang tak bisa diucapkan. Prosesi dimulai. Para tamu menunduk khidmat, penghulu duduk di depan, dan saksi bersiap mencatat. Aku duduk berhadapan dengan ayah calon istriku, yang sekaligus menjadi wali. Wajahnya tegas, dingin, dan tatapannya menusuk dadaku. Seketika suasana hening. Suara ayah calon istriku meninggi, memecah keheningan itu. "Cuma segini maharnya?" katanya lantang. Suaranya menggema, membuat para tamu menoleh. Ia mengangkat amplop yang berisi mahar, lalu meletakkannya di atas meja dengan kasar. "Anak saya cantik, terpelajar, banyak yang menginginkannya. Dan kamu hanya memberikan ini? Memalukan keluarga saya." Bisik-bisik mulai terdengar dari arah tamu. Sebagian menutup mulutnya, sebagian lain menggelengkan kepala. Aku merasakan darahku berdesir cepat, wajahku memanas. Namun bibirku tetap diam, mencoba menahan diri. Calon istriku menunduk, menitikkan air mata. Tangannya bergetar, menggenggam ujung kain kebayanya. Sementara ayahnya tidak berhenti bicara. "Kamu laki-laki macam apa? Bagaimana bisa kamu menafkahi anak saya kalau sejak awal saja sudah seperti ini?" Dadaku sesak. Kata-kata itu menancap dalam hatiku, membuatku ingin bangkit dan meninggalkan tempat itu. Namun aku menoleh ke arah calon istriku. Pandangannya memohon, air matanya jatuh semakin deras. Ia menggeleng pelan, seolah berkata jangan menyerah. Aku mencoba menghela napas. Namun hinaan itu terus berdatangan. Keluarga kami sudah menutupi aib, sudah menerima keadaan, dan sekarang kamu malah mempermalukan kami di depan orang banyak.
Tidak ada harga diri sama sekali. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Semua orang menatapku, menunggu reaksiku. Calon istriku mulai terisak, menggenggam tanganku erat-erat. Getaran tubuhnya terasa jelas. Hatiku hancur. Aku datang dengan niat tulus, bukan untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin menjaga kehormatannya, menjaga janinnya, karena ia sudah hamil 3 bulan akibat ulah mantan kekasihnya. Dan aku yang memilih bertanggung jawab, bukan karena aku penyebabnya, tapi karena aku ingin menolongnya. Namun semua itu tidak pernah terucap. Aku hanya terdiam di tengah tatapan benci dan cibiran. Suasana berubah panas, dan detik demi detik terasa seperti siksaan panjang. Sampai akhirnya aku berdiri perlahan. Suara kursi bergeser membuat semua orang terdiam. Aku menatap calon istriku, yang langsung menahan tanganku. Tangisannya pecah semakin keras. "Jangan pergi, aku mohon, jangan tinggalkan aku," suaranya bergetar, penuh luka. Aku menunduk, mengusap kepalanya dengan lembut. Suaraku lirih, hampir terputus oleh sesak di dada. "Maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku tidak sanggup dihina di hari sakralku." Tangannya semakin erat menggenggam, namun aku melepaskannya dengan berat hati. Air matanya membanjir, suaranya melengking di antara tangisan. "Jangan, jangan pergi." Aku berbalik, melangkah keluar pelaminan dengan langkah gontai. Semua mata mengikutiku, sebagian penuh iba, sebagian penuh cemooh. Tangis calon istriku menggema, memenuhi ruangan, meninggalkan luka yang tak mungkin terhapus. Langkah kakiku terasa berat, setiap pijakan seolah menghantam bumi dengan getir. Aku meninggalkan pelaminan yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan. Namun hari itu justru menjadi saksi penghinaan terbesar dalam hidupku. Di belakangku, suara tangisan calon istriku semakin keras. Teriakan lirihnya memanggil namaku, berulang-ulang, memohon agar aku kembali. Tetapi aku tetap berjalan. Aku tidak sanggup lagi berada di tempat itu. Udara terasa pengap. Setiap tatapan tamu undangan menusuk punggungku. Ada yang kasihan, ada yang berbisik, ada pula yang hanya diam membisu. Seolah-olah aku adalah sosok yang bersalah, sosok yang gagal, sosok yang tidak pantas berdiri di samping wanita yang kucintai. Aku keluar dari rumah itu. Di halaman, beberapa tamu masih berdatangan, belum tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka tersenyum, memberi ucapan selamat, tanpa sadar bahwa di balik pintu, pernikahan yang ditunggu-tunggu telah berantakan. Aku tidak menjawab apa-apa. Wajahku kaku, mataku panas, dadaku bergetar menahan amarah bercampur luka. Tak lama kemudian, seorang kerabat calon istriku mengejarku. Nafasnya terengah, suaranya tergesa. "Jangan pergi dulu, tolonglah. Dia butuh kamu, dia benar-benar butuh kamu." Aku menoleh, menatap kerabat itu dengan mata berkaca. Suaraku lirih namun tegas. "Apa kau tahu bagaimana rasanya dihina di depan semua orang? Aku datang dengan niat tulus, bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi aku yang dipermalukan. Aku tidak bisa melanjutkan ini." Kerabat itu terdiam. Ia menunduk, seolah tidak mampu membantah. Hanya isakan samar dari dalam rumah yang masih terdengar, menambah perih di dada. Aku berjalan meninggalkan halaman itu. Langkahku gontai, namun hatiku penuh gejolak.
Suara-suara dalam kepalaku terus menggema. Kata-kata hinaan calon mertuaku menusuk seperti pisau. Cuma segini maharnya, memalukan keluarga saya, tidak ada harga diri. Malam itu aku kembali ke rumah dengan hati hancur. Di kamar, aku duduk memandangi cincin yang seharusnya kuselipkan di jari manisnya. Cincin itu kini terasa tak berarti. Bayangan wajah calon istriku terus hadir. Wajahnya yang berlinang air mata, tangisnya yang melengking, genggamannya yang erat seakan menahan agar aku tidak pergi. Semua itu kembali terulang dalam pikiranku, menghantam seperti gelombang. Namun luka akibat penghinaan itu terlalu dalam. Aku merasa martabatku dirampas. Aku merasa harga diriku diinjak. Dan aku tidak bisa memulai rumah tangga dengan luka sebesar ini. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Teleponku berdering berkali-kali. Pesan-pesan masuk tanpa henti. Semuanya dari calon istriku, memohon agar aku datang, agar aku menjelaskan, agar aku mengerti. Tapi aku tidak pernah membalas. Aku hanya membaca, lalu membiarkan pesan itu terkubur oleh waktu. Hingga suatu malam, seseorang datang menemuiku. Ia adalah sahabat dekat calon istriku. Dengan wajah tegang, ia menceritakan sesuatu yang membuat hatiku semakin bergejolak. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu terluka. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Jangan salahkan dia sepenuhnya. Ada alasan mengapa ayahnya begitu marah soal mahar. Aku terdiam. Suara sahabatnya terdengar bergetar, seolah menyembunyikan rahasia besar. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa hanya karena mahar kecil, ayahnya sampai menghina seperti itu. Sebenarnya bukan hanya soal mahar. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dia sembunyikan dari semua orang. Aku menatapnya dengan sorot penuh tanda tanya. Jantungku berdegup kencang. Apa sebenarnya yang dimaksud? Apa yang selama ini ditutupi dari diriku? Malam itu, hatiku semakin gelisah. Aku sadar, di balik semua penghinaan itu, ada rahasia yang belum terbongkar. Rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu udara begitu sunyi. Angin berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di ruang tamu bersama sahabat dekat calon istriku. Wajahnya tegang, matanya bergetar menahan sesuatu yang seakan berat untuk diucapkan. Kamu harus tahu kebenarannya, katanya lirih. Jangan hanya melihat dari apa yang tampak di hari pernikahan itu. Aku menunduk, jari-jariku menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Jantungku berdebar kencang. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku pelan namun penuh tekanan. Sahabat itu menarik napas panjang, lalu menatapku lurus. Dia, calon istrimu, sebenarnya sudah hamil 3 bulan. Dan kamu tahu, itu bukan karena kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk bagai petir yang menyambar. Meski aku sudah tahu sejak awal, tapi mendengarnya lagi dari orang lain membuat hatiku kembali tergores. Lalu kenapa ayahnya mempermalukan aku? Suaraku pecah, penuh emosi yang tertahan. Seharusnya dia berterima kasih karena aku mau bertanggung jawab, bukan malah menghina aku di depan semua orang. Sahabat itu menunduk. Itulah masalahnya. Ayahnya sebenarnya malu. Malu karena anaknya sudah terlanjur mengandung dari laki-laki yang lari meninggalkan. Ia ingin menutupi aib keluarganya dengan menikahkanmu. Tapi saat melihat mahar yang sederhana, gengsinya meledak.
Ia merasa seolah kamu tidak cukup untuk menutupi rasa malu itu. Ia merasa harga dirinya jatuh di mata orang banyak. Aku menggelengkan kepala, dadaku sesak. Jadi, semua ini bukan karena aku tidak pantas. Tapi karena mereka ingin menutupi aib dengan harga diri yang tinggi. Aku hanya dijadikan tameng. Sahabat itu menatapku dengan mata berkaca. Benar. Tapi kamu juga harus tahu, calon istrimu benar-benar mencintaimu. Ia tidak pernah memandang hartamu, tidak peduli seberapa kecil mahar yang kamu berikan. Ia hanya ingin bersamamu, membesarkan anak itu denganmu, meski kamu bukan ayah kandungnya. Aku terdiam lama. Kata-kata itu menyesakkan sekaligus menusuk hati. Bayangan wajahnya yang menangis di pelaminan kembali muncul. Tangisnya, genggaman tangannya, teriakannya agar aku tidak pergi. Semua itu nyata. Namun luka karena penghinaan itu belum juga pudar. Malam itu aku berjalan keluar rumah. Aku menatap langit, bulan separuh tertutup awan, bintang-bintang redup. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan. Di satu sisi ada cinta dan pengorbanan. Di sisi lain ada luka dan harga diri yang terinjak. Sambil menatap langit, aku berkata dalam hati, andai saja semua orang tahu bahwa aku menikah bukan karena harta. Aku menikah karena ingin menjaga kehormatan seorang wanita yang tersakiti. Tapi kenapa aku yang justru dipermalukan? Langkahku gontai menembus gelap malam. Dan di dalam dadaku, rahasia itu terus berputar, membuat hatiku semakin gelisah. Aku tahu, ini baru permulaan dari kisah yang akan semakin rumit. Hari-hari berlalu dengan perasaan hampa. Rumahku terasa sunyi, seolah setiap dinding ikut merasakan luka yang aku tanggung. Teleponku tetap berdering, pesan-pesan masuk tanpa henti. Semua dari dia, calon istriku. Namun setiap kali layar ponselku menyala, aku hanya menatapnya tanpa berani menjawab. Aku tahu ia sedang menangis di seberang sana. Aku tahu ia sedang menunggu jawaban dariku. Tapi hatiku masih penuh luka. Suara hinaan ayahnya terus menghantui telingaku. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandangi jalanan yang sepi. Angin sore berhembus membawa debu, dan dalam kesunyian itu, tiba-tiba seseorang datang. Dia adalah ibunya. Wajahnya letih, matanya sembab, seolah sudah terlalu banyak menahan air mata. Ia duduk di kursi sebelahku tanpa banyak kata. Hanya desah napas panjang yang terdengar. Lalu suaranya lirih pecah. Maafkan kami, maafkan keluarga kami. Aku menoleh, menatapnya dengan sorot penuh tanya. Ia melanjutkan dengan suara bergetar. Ayahnya sebenarnya tidak benci padamu. Ia hanya malu. Malu pada dirinya sendiri, malu pada orang-orang. Ia takut dicemooh, takut keluarga besar kehilangan kehormatan. Dan kemarahan itu, sayangnya, jatuh padamu. Aku terdiam. Hatiku semakin perih. Ibunya menunduk, lalu menyeka air mata. Anak kami benar-benar mencintaimu. Sejak ia tahu kamu mau menikahinya meski bukan kamu yang membuatnya hamil, hatinya begitu lega. Ia merasa hidupnya kembali punya harapan. Tapi sejak kamu pergi hari itu, ia hancur. Ia tidak berhenti menangis. Dadaku bergetar mendengarnya. Bayangan wajahnya kembali hadir, wajah yang berlinang air mata, wajah yang memohon agar aku tidak meninggalkannya. Ibunya memegang tanganku erat. Kalau kamu benar-benar pergi,
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia bisa saja kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dada. Kata-kata ibunya seperti belati yang menusuk dalam. Di satu sisi, hatiku ingin kembali padanya. Aku tahu ia tulus mencintaiku. Aku tahu ia butuh aku. Tapi di sisi lain, harga diriku sudah hancur. Luka akibat penghinaan itu masih terasa begitu nyata. Malam itu aku berjalan ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Aku terduduk di ranjang, memandangi cincin pernikahan yang masih kusimpan. Cincin yang seharusnya menghiasi jarinya, kini hanya menjadi saksi bisu dari pernikahan yang gagal. Aku menunduk, air mata akhirnya jatuh juga. Suaraku lirih bergetar. Ya Allah, kenapa jalan ini begitu berat? Aku mencintainya, aku ingin menjaganya. Tapi apakah aku harus mengorbankan harga diriku sendiri? Dalam keheningan malam, aku sadar, aku sedang berada di titik paling rumit dalam hidupku. Antara cinta yang ingin kupertahankan, dan harga diri yang sudah diinjak di hadapan banyak orang. Dan di saat aku masih bergulat dengan batinku sendiri, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Suara lirih memanggil namaku. Aku mengenali suara itu. Suara yang bergetar, suara yang penuh luka. Dia berdiri di depan pintu rumahku. Calon istriku. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia berdiri sambil menggenggam perutnya yang mulai membesar, dengan tubuh gemetar menahan tangis. Air matanya jatuh tanpa henti. Bibirnya bergetar, suaranya pecah. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik terdengar samar dari luar. Ketukan di pintu rumahku kembali terdengar. Aku berdiri perlahan, langkahku gemetar. Saat pintuku buka, di sanalah dia berdiri. Calon istriku. Wajahnya pucat, matanya bengkak penuh air mata. Ia menunduk, tubuhnya gemetar sambil menggenggam perutnya yang mulai tampak membuncit. Tangisnya pecah, membuat suaranya terdengar lirih dan menyayat hati. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku terdiam lama, menatapnya tanpa kata. Hanya ada suara tangis yang memecah kesunyian malam. Ia melangkah pelan masuk, lalu berlutut di hadapanku, memegang tanganku erat. Kalau kamu pergi, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak sanggup menanggung semua ini sendirian. Air matanya jatuh ke telapak tanganku. Aku menunduk, hatiku hancur. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, mengatakan bahwa aku ada di sini untuknya. Namun bayangan hinaan ayahnya kembali muncul di kepalaku. Kata-kata pedas itu menahan gerakku. Aku tidak pernah peduli berapa mahar yang kamu berikan. Aku hanya ingin bersamamu. Aku ingin membesarkan anak ini bersamamu. Aku mencintaimu, suaranya bergetar di antara isakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Perlahan aku mengangkat wajahnya, menatap matanya yang basah. Tatapan itu penuh cinta, penuh harap, sekaligus penuh luka. Aku juga mencintaimu, kataku pelan. Tapi luka ini terlalu dalam. Aku tidak bisa melupakan bagaimana aku dihina di depan orang banyak. Harga diriku diinjak, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memulai rumah tangga dengan luka sebesar ini. Tangisnya pecah semakin keras. Ia memeluk kakiku, suaranya parau. Kalau begitu,
biarkan aku jadi apapun untukmu. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin tetap bersamamu. Aku menunduk, air mataku akhirnya jatuh. Tanganku bergetar saat menyentuh bahunya. Aku tahu, cintanya begitu besar. Aku tahu, pengorbanannya nyata. Tapi aku juga sadar, ada dinding besar yang memisahkan kami. Dinding itu adalah luka, harga diri, dan gengsi keluarga. Suasana hening kembali. Hanya ada suara tangisnya yang memecah malam. Aku menatap langit-langit rumah, berusaha mencari jawaban. Tetapi semakin aku mencari, semakin aku tersesat dalam dilema. Malam itu aku hanya bisa duduk di sana, bersamanya, dalam tangisan yang tidak pernah berhenti. Aku tahu, pertemuan ini bukan akhir. Justru inilah awal dari gejolak yang lebih besar. Karena besok, kabar tentang kehadirannya di rumahku pasti akan sampai ke telinga ayahnya. Dan saat itu terjadi, badai yang lebih dahsyat akan datang. Tangisan itu terdengar memecah kesunyian setelah keributan yang barusan terjadi. Rani, calon istriku, berlari ke arahku dengan wajah penuh air mata. Gaun putihnya bergoyang mengikuti langkah tergesa, sementara make-up di wajahnya mulai luntur karena derasnya tangis. Mas, jangan pergi. Aku mohon, jangan biarkan aku menanggung malu sendirian. Tangannya berusaha meraih lenganku. Suaranya pecah, seakan seluruh beban hidup menindih dada kecilnya. Aku terdiam. Hatiku berperang. Melihat Rani menangis begitu pilu membuat jantungku serasa diremas. Aku tahu ia bukan orang yang bersalah dalam semua ini. Ia adalah perempuan baik yang hanya ingin hidup tenang, lepas dari masa lalunya yang kelam. Namun luka yang ditorehkan keluarganya, terutama ibunya, terasa begitu dalam. Kata-kata hinaan itu masih bergema di telingaku. Seakan menampar harga diri seorang laki-laki yang sudah berusaha dengan tulus untuk menanggung beban yang bahkan bukan berasal dari dirinya sendiri. Tamu undangan mulai berbisik. Ada yang menunduk iba, ada yang menggelengkan kepala, bahkan ada pula yang memandang penuh heran. Semua mata kini tertuju pada kami berdua. Aku menatap Rani. Wajahnya begitu rapuh. Tangannya masih menggenggam erat lengan bajuku, seolah tak mau aku pergi meninggalkannya. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Rani, suaraku parau. Aku mencoba menahan emosi. Aku datang ke sini bukan untuk mempermalukanmu. Tapi ibumu telah merobek kehormatanku di depan semua orang. Tangisan Rani semakin keras. Aku tahu, Mas. Aku tahu ibu salah. Tapi jangan hukum aku karena kesalahannya. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu, Mas. Hatiku makin bergetar. Aku menoleh sekilas ke arah ibunya yang berdiri dengan wajah masam. Tatapannya penuh dengan kesombongan yang tak bisa ia sembunyikan, seakan yakin bahwa tanpa restunya, aku tidak akan bisa melangkah. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan badai di dalam dada. Dalam hatiku aku berkata, betapa kejamnya dunia ketika kebaikan dibalas dengan hinaan. Namun, keputusanku belum bulat. Aku masih berdiri di persimpangan, antara melanjutkan pernikahan ini demi seorang perempuan yang kucintai, atau meninggalkannya demi menyelamatkan harga diriku yang sudah diinjak-injak. Dan di detik itu juga, aku sadar. Apapun pilihan yang kuambil, semuanya akan mengubah jalan hidup kami selamanya. Aku menunduk, menatap Rani yang terus memohon. Satu hal yang harus kamu tahu, Rani, aku mencintaimu.
Tapi aku tidak tahu, apakah cintaku cukup kuat untuk bertahan di tengah penghinaan ini. Suasana pun kembali hening. Semua orang menunggu keputusanku. Namun keputusan itu baru akan kutentukan sebentar lagi. Malam itu, aku duduk di kamar kontrakan sederhana. Jas pengantin yang tadi kupakai masih terlipat di atas kursi, penuh noda air mata. Aku menatap kosong pada dinding yang mulai mengelupas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suara tangisan pengantin wanita masih terngiang di telingaku, membuat dadaku sesak seolah tertusuk ribuan duri. Aku membuka ponsel, banyak sekali pesan masuk dari sahabat dan kerabat. Sebagian bertanya, sebagian mencemooh, sebagian lagi mencoba menasihatiku agar tidak gegabah. Namun, aku memilih diam. Tidak ada jawaban yang bisa memuaskan rasa sakit yang sedang melanda hatiku. Beberapa hari kemudian, seorang teman dekat pengantin wanita datang menemuiku. Ia duduk di hadapanku, menatapku lama, lalu mulai bercerita. Suaranya bergetar, namun matanya lurus penuh kejujuran. Aku tahu kamu dihina karena mahar yang kecil. Tapi ada hal yang mungkin kamu belum tahu. Mahar itu sebenarnya bukan masalah. Masalahnya, orang tuanya memang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima kamu. Mereka ingin menutupi aib putri mereka yang sedang hamil 3 bulan, akibat ulah mantan pacarnya. Aku terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantungku. Perlahan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Aku menikahi dia bukan karena kehendak murni dari keluarga mereka. Aku hanya menjadi jalan keluar dari masalah besar yang sedang mereka hadapi. Hatiku hancur. Aku ingat lagi tatapan mata calon mertuaku saat menghina. Bukan hanya mahar yang dipermasalahkan. Itu hanyalah alasan dangkal untuk merendahkanku. Yang sebenarnya mereka benci adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa menutupi noda masa lalu anak mereka dengan sempurna. Aku memejamkan mata, merasakan beratnya beban yang selama ini kupikul. Semua pengorbananku, niat suciku untuk menikahi dia demi menjaga kehormatan, ternyata tidak dihargai sedikit pun. Justru aku dijadikan kambing hitam. Malam itu aku bersujud. Air mata jatuh membasahi sajadah. Aku berkata lirih, "Ya Allah, aku ikhlas dengan semua yang terjadi. Aku tahu Engkau punya rencana yang lebih baik daripada rencanaku sendiri." Aku berdiri lagi dengan tubuh lemah, namun hatiku mulai menerima kenyataan. Meskipun luka itu dalam, aku tahu waktu akan menyembuhkannya. Dan mungkin, kelak aku akan menemukan arti sebenarnya dari semua penderitaan ini. Suasana ruangan seakan terhenti setelah kata-kata calon mertuaku meluncur begitu tajam. Semua mata kini tertuju padanya. Sebagian tamu menahan napas, sebagian lagi berbisik lirih, mencoba memahami maksud dari hinaan yang barusan ia ucapkan. Wajah calon istriku pucat pasi, air mata terus menetes tanpa mampu ia tahan. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar meski hatiku sebenarnya bergetar hebat. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata dengan suara lantang yang membuat ruangan kembali senyap. Apa yang kalian semua lihat hari ini hanyalah permukaan. Kalian mungkin menilai dari mahar yang aku berikan, kalian mungkin melihat aku tak pantas karena hanya datang dengan seserahan sederhana. Tapi apakah kalian tahu alasan sebenarnya di balik semua ini? Beberapa tamu mulai menunduk, sebagian lagi menatapku dengan rasa penasaran. Aku melanjutkan,
Suaraku kini bergetar namun penuh tekad. Aku hadir di sini bukan sekadar sebagai calon suami. Aku hadir di sini karena aku ingin menutupi aib yang seharusnya bukan menjadi bebanku. Aku rela mengorbankan harga diriku demi menjaga kehormatan seorang wanita yang sebenarnya tidak pernah bersalah. Wajah calon mertuaku berubah seketika. Tatapannya yang sebelumnya penuh penghinaan, kini tampak gugup, bahkan panik. Tangannya meremas kursi di depannya, seolah takut akan rahasia yang sebentar lagi terbuka. Aku menoleh ke arah calon istriku, lalu berkata dengan nada lembut namun penuh luka. Aku ingin mereka semua tahu. Aku menerima keadaanmu apa adanya. Aku tahu engkau kini sedang mengandung, dan aku tahu itu bukan karena aku. Aku bersedia menikahimu untuk menjaga marwahmu, meski aku tahu betapa berat beban yang harus kutanggung. Ruangan seakan meledak dengan bisikan. Beberapa tamu menutup mulutnya, terkejut bukan main. Calon istriku menunduk semakin dalam, tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Aku kemudian menatap kembali ke arah calon mertuaku. Lalu di hadapan semua orang, kau hina aku hanya karena mahar yang tak seberapa. Padahal seharusnya kau bersyukur ada seseorang yang rela mengangkat martabat anakmu, ketika lelaki yang menghamilinya justru meninggalkannya. Detik itu juga, suara tangisan calon istriku semakin keras. Ia berusaha berdiri, ingin mendekat padaku, namun tubuhnya lemah. Ia hampir terjatuh, membuat beberapa tamu buru-buru menopangnya. Suara isakan memenuhi ruangan, sementara aku masih berdiri dengan dada bergetar menahan segala amarah dan kecewa. Aku melanjutkan dengan suara berat. Kau ingin semua orang melihatku rendah, tapi justru hari ini semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya tidak tahu berterima kasih. Aku bukan hanya membawa mahar, aku membawa niat tulus untuk menolong anakmu. Dan kau membalasnya dengan penghinaan. Semua orang kini diam, tak ada yang berani bersuara. Beberapa mata menatapku dengan rasa hormat, sebagian lain menatap calon mertuaku dengan sorot tajam penuh kekecewaan. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada getir, "Cukup. Aku tak ingin melanjutkan ini. Pernikahan ini, aku batalkan." Seperti gemuruh guntur, kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Tamu-tamu terkejut, beberapa bahkan bersuara lirih, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Calon istriku menjerit, air matanya tak terbendung. Ia berusaha menghampiriku sambil berkata lirih penuh kepasrahan. "Jangan tinggalkan aku, tolong, jangan." Namun langkahku sudah kuputuskan. Aku melangkah pergi meninggalkan panggung itu, meninggalkan keramaian, meninggalkan luka yang terlanjur dalam. Di belakangku, tangisan calon istriku terdengar semakin keras, menggema memenuhi ruangan, membuat setiap orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dalam setiap ujian hidup, Allah mengingatkan bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Sebagaimana firman-Nya, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah 5:6. Hikmah, hidup tidak pernah lepas dari cobaan, termasuk dalam ikatan rumah tangga. Namun, kesabaran dan keikhlasan akan selalu membuka jalan keluar. Air mata yang jatuh hari ini adalah saksi atas perjuangan hati, tapi yakinlah setiap luka akan diganti Allah dengan penawar. Tugas kita hanya bersabar, berdoa, dan terus berpegang teguh pada kebenaran.